Kans timnas U17 ke-32 besar masih terbuka. Atletico dapat suntikan dana 1,3 miliar euro. Real Madrid siap lepas Rodrigo dan Vinicius. Tiba-tiba Messi kunjungi Camp Nou. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Indonesia versus Honduras di matchday ketiga grup H Piala Dunia U17 berlangsung di Aspir Zone. Indonesia akhirnya unggul lebih dulu pada menit ke-52 lewat penalti Evandra Florasta. Keunggulan itu hanya bertahan 2 menit. Honduras mendapat penalti di menit ke-54 dan Luis Souzo membuat skor imbang 1-1. Indonesia kembali unggul menit ke-72. Fadli Alberto melepaskan tembakan keras yang gagal diantisipasi kiper lawan. Berkat hasil ini, Garuda Muda mengoleksi 3 poin dan menempati posisi ketiga grup H. Timnas Indonesia U17 masih punya peluang lolos ke 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik masih ada. Peluangnya tipis karena Indonesia berada di urutan ke-9 klasemen sementara. Saat ini, Indonesia masih berada di peringkat ke-9 dalam klasemen tim peringkat 3 terbaik dengan 3 poin. Tim yang bisa lolos lewat jalur itu hanya sampai peringkat 8. Dengan situasi ini, maka peluang timnas Indonesia U17 lolos tinggal menunggu hasil Arab Saudi dan Paraguay. Meski berat, apapun masih bisa terjadi. Al-Ittihad dikabarkan tertarik merekrut pelatih timnas Prancis Didier Deschamps sebagai pelatih baru mereka. Menurut laporan El Quipe, klub Arab Saudi itu menunggu keputusan Deschamps usai Piala Dunia 2026. Pelatih berusia 57 tahun itu diperkirakan akan meninggalkan Les Blues setelah turnamen tersebut setelah memulai tantangan baru dalam karirnya. Al-Ittihad disebut sudah menyiapkan proposal ambisius demi membujuk Deschamps yang sebelumnya sukses membawa Prancis menjuarai Piala Dunia 2018 dan UEFA National League 2021. Atalanta resmi memutuskan kerjasama dengan pelatih Ivan Juric setelah serangkaian hasil buruk di Serie A. Dalam pernyataan resmi klub, Atalanta menyebut Juric dan seluruh stafnya, termasuk Matteo Pero, Michael Veloso, serta Paulo Barbero, telah dibebas tugaskan. Klub asal Bergamo itu juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi mereka dan berharap yang terbaik untuk karir selanjutnya. Juric memimpin Atalanta dalam 15 pertandingan dengan catatan 4 kemenangan, 8 imbang, dan 3 kekalahan. Hasil tersebut membuat Atalanta terpuruk di posisi ke-13 klasemen sementara Serie A. Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis menepis kabar menyebut Antonio Conte akan mundur dari kursi pelatih. Dalam pernyataannya, De Laurentiis menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar. Itu cerita palsu. Saya bangga memiliki sosok seperti Conte di klub ini. Ia adalah jaminan bagi tim dan para penggemar, ujarnya. Rumor itu muncul setelah performa Napoli menurun di Serie A dan Liga Champions, termasuk kekalahan dari Bologna. Namun, De Laurentiis memastikan Conte tetap menjadi bagian penting proyek jangka panjang Napoli. Nicolo Zaniolo kembali menemukan bentuk terbaiknya bersama Udinese setelah beberapa tahun bergejolak. Pemain 26 tahun itu tampil impresif sejak datang dari Galatasaray pada akhir bursa transfer musim panas. Menurut La Gazzetta dello Sport, manajemen Udinese kini tengah menyiapkan langkah untuk menebus klausul pembelian permanen senilai 10 juta euro. Zaniolo menjadi andalan baru dan ketenangan hidup di Friuli disebut membantu kebangkitannya, dan performa konsisten ini juga menarik perhatian pelatih timnas Italia Rino Gattuso. AS Roma kembali mendapat kabar buruk setelah tes medis memastikan Artem Dovbyk mengalami cedera tendon paha kiri. Penyerang asal Ukraina itu terpaksa ditarik keluar pada menit ke-43 saat melawan Udinese dan digantikan oleh Tommaso Baldanzi sebelum jeda babak pertama. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, Dovbyk diperkirakan absen selama 4 hingga 6 pekan. Cedera ini memperpanjang daftar pemain cedera Roma, termasuk Lewis Ferguson, Leon Bailey, dan Paulo Dybala yang sudah terlebih dahulu menepi karena masalah fisik. AC Milan berencana memperpanjang kontrak Rafael Leao setelah performa impresifnya di awal musim 2025-2026. Menurut laporan Matteo Moretto, pemain asal Portugal itu mencatat 4 gol dan 1 assist dalam 7 laga meski sempat absen sebulan akibat cedera di Coppa Italia. Leao masih terikat kontrak hingga Juni 2028. Milan dikabarkan siap menambah masa baktinya 2 hingga 3 tahun dengan peningkatan gaji, menjadikannya pilar utama jika tim kembali ke Liga Champions.
Levante dikabarkan menolak tawaran sebesar 30 juta euro dari CSKA Moskow untuk gelandang muda Eta Eyong. Laporan Give Me Sport menyebutkan tawaran itu sudah termasuk bonus tambahan. Namun klub Spanyol tersebut tetap bersikeras mempertahankan pemain berusia 22 tahun itu setidaknya hingga musim panas mendatang. Eyong tampil impresif musim ini dengan torehan 6 gol di La Liga, menarik perhatian Barcelona. Meski Barca terus memantau situasi, Levante baru akan membuka negosiasi jika ada penawaran jauh lebih tinggi. Atletico Madrid resmi memasuki babak baru setelah Apollo Sports Capital (ASC) menjadi pemegang saham mayoritas klub. Seperti dilaporkan Marca, grup investasi asal Amerika Serikat itu mengakuisisi 50% saham Atletico, menilai klub senilai 2,5 miliar euro dan berkomitmen menyuntikkan dana 1,3 miliar euro untuk pengembangan jangka panjang. ASC yang dipimpin CEO Altilis berencana memperkuat posisi global Atletico, termasuk membangun proyek Sport City di dekat Stadion Riyadh Air Metropolitano. 3 pemain Atletico Madrid, Julian Alvarez, Ezequiel Molina, dan Giuliano Simeone dipastikan absen membela tim nasional Argentina dalam laga persahabatan melawan Angola. Seperti dikonfirmasi Federasi Sepak Bola Argentina (IFI) melalui situs resminya, ketiganya tidak memenuhi persyaratan vaksin demam kuning yang wajib untuk masuk ke Angola. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Jumat pukul 13.00 waktu setempat. Absennya trio ini menambah daftar pemain yang tak bisa tampil, termasuk Enzo Fernandez yang masih memulihkan diri dari cedera tulang utut. Real Madrid dikabarkan mulai cemas melihat penurunan performa Kylian Mbappe dalam 2 laga terakhir. Menurut laporan Diario AS, sang bintang gagal mencetak gol saat Madrid ditahan Liverpool dan Rayo Vallecano. Padahal sebelumnya Mbappe tampil luar biasa dengan torehan 18 gol dari 15 pertandingan atau lebih dari separuh total gol tim musim ini. Meski tetap aktif dengan 3 tembakan dan 5 dribble sukses melawan Rayo, efektivitasnya menurun. Madrid berharap jeda internasional bisa membantu Kylian Mbappe menemukan kembali ketajamannya. Real Madrid dikabarkan siap melepas Rodrigo secara permanen dalam bursa transfer mendatang, asalkan sang pemain juga ingin pergi. Laporan ESPN Brasil menyebutkan opsi ini muncul karena performa Rodrigo menurun tajam dalam setahun terakhir. Ia belum mencetak gol untuk Los Blancos hampir setahun penuh. Pemain asal Brasil itu disebut lebih tertarik pindah ke Premier League dengan Arsenal, Liverpool, dan Manchester City menjadi klub yang paling berminat. Namun, Madrid hanya akan membuka pintu untuk penjualan penuh, bukan peminjaman. Real Madrid dikabarkan mematok harga 150 juta euro untuk Vinicius Junior. Informasi ini diungkap jurnalis Sky Sport Sacha Tavolieri yang menyebut Los Blancos bersedia melepas sang winger jika ada tawaran besar, terutama dari klub Arab Saudi yang mampu memenuhi gaji selangit pemain asal Brazil itu. Kontrak Vinicius masih berlaku hingga 2027, namun belum ada kesepakatan perpanjangan. Meski begitu, Vinicius tampaknya tidak tertarik meninggalkan Madrid di usia pertengahan 20-an untuk bermain di Timur Tengah. Real Madrid mengonfirmasi Thibaut Courtois mengalami cedera otot aduktor kanan yang membuatnya harus menepi sekitar 2 pekan. Kiper asal Belgia itu merasakan ketidaknyamanan saat latihan dan pertandingan terakhir. Cedera ini membuat Courtois dipastikan absen membela timnas Belgia di jeda internasional. Namun ia diharapkan sudah pulih untuk laga Liga kontra LC pada 23 November mendatang. Selain Courtois, Madrid juga kehilangan Fede Valverde yang masih menjalani pemulihan cedera otot paha kanan. Robert Lewandowski dikabarkan siap pensiun jika Barcelona memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya pada akhir musim ini. Menurut laporan Diario Sport, striker asal Polandia itu enggan mencari klub baru meski ada tawaran besar dari Arab Saudi. Lewandowski dan keluarganya disebut sudah sangat betah tinggal di Barcelona, sehingga kecil kemungkinan pindah ke liga lain. Kontraknya akan habis musim panas mendatang, dan jika tak diperpanjang, pemain berusia 37 tahun itu kemungkinan besar akan gantung sepatu setelah mencetak 108 gol dalam 3 musim. Lionel Messi kembali menginjakkan kaki di Camp Nou pada Minggu untuk melihat langsung progres renovasi stadion legendaris Barcelona. Kunjungan itu dilakukan tanpa pertemuan resmi dengan pihak klub, namun Blaugrana tetap menunjukkan rasa bangga. Melalui akun X Twitter resminya, Barcelona menulis, "Kamu selalu diterima di rumahmu, Leo." Sembari mengunggah foto Messi di tribun stadion. Dalam unggahan pribadinya, Messi mengaku rindu suasana Camp Nou dan berharap suatu hari nanti bisa kembali sebagai pemain.
Norwich City tengah mencari pelatih baru setelah memecat Liam Manning usai kekalahan 1-2 dari Leicester City yang membuat tim terpuruk di posisi kedua terbawah Championship. Menurut laporan Sky Sport, dua mantan pemain Norwich, Russell Martin dan Gary O'Neill, masuk dalam kandidat utama. Martin baru saja berpisah dengan Rangers bulan lalu, sementara O'Neill masih menganggur sejak meninggalkan Wolves pada Desember 2024. Norwich menargetkan pelatih baru sebelum jeda internasional berakhir. Aston Villa resmi memperpanjang kontrak Morgan Rogers hingga 2031. Seperti diumumkan melalui situs resmi klub, pemain berusia 23 tahun itu bergabung dari Middlesbrough pada 2024 dan menjadi sosok penting di bawah arahan Unai Emery. Kontrak baru ini juga disertai kenaikan gaji yang menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di skuad Villa. Rogers telah mencetak 18 gol dan 20 assist dalam 86 penampilan, serta mendapat panggilan dari timnas Inggris atas performanya yang konsisten. Granit Xhaka mulai menuai pujian setelah tampil gemilang bersama Sunderland di Premier League musim ini. Didatangkan dari Bayer Leverkusen dengan biaya awal 13 juta pound sterling pada musim panas, gelandang asal Swiss itu langsung menjadi sosok penting di lini tengah. Ia telah tampil penuh dalam 11 laga dan berkontribusi pada 4 gol. Wayne Rooney melalui Wayne Rooney Show menilai Xhaka layak diapresiasi karena mampu memimpin tim promosi. Berkat pengalaman Xhaka, kini dianggap salah satu perekrutan terbaik musim ini. Presiden Badan Bintang Anti Doping Dunia (WADA), Witold Banka, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan disipliner terkait kasus doping winger Chelsea dan timnas Ukraina, Mikhailo Mudryk. Kami menunggu keputusan dari Asosiasi Sepak Bola Inggris. Hingga kini, kami belum tahu kapan hasilnya keluar, ujar Banka. Menurutnya, setelah keputusan dikeluarkan, WADA akan meninjau dokumen pemain berusia 24 tahun itu untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan banding jika keputusan dianggap terlalu ringan atau terlalu berat. Gelandang muda Chelsea, Cole Palmer, resmi mendaftarkan selebrasi khas Shevering miliknya sebagai merek dagang. Menurut laporan The Athletic, permohonan Palmer telah disetujui oleh UK Intellectual Property Office pada Jumat lalu. Langkah ini melengkapi upayanya membangun identitas pribadi setelah sebelumnya mematenkan julukan Colt. Selain itu, Palmer juga mengamankan hak atas nama, gambar wajah, serta simbol silang tangan bertuliskan huruf C pada kata cool. Merek dagang ini memberi hak eksklusif untuk keperluan komersial tanpa melarang pemain lain menirukan selebrasinya di lapangan. Gelandang Chelsea Romeo Lavia dipastikan absen setidaknya selama 1 bulan akibat cedera otot paha kanan. Kabar ini disampaikan jurnalis Fabrizio Romano yang menyebut pemain asal Belgia itu mengalami masalah saat laga Liga Champions dan harus ditarik keluar hanya 4 menit setelah kick-off. Cedera ini menjadi pukulan baru bagi Latvia yang sebelumnya juga kerap menepi karena masalah fisik. Chelsea kini harus memutar otak menghadapi jadwal padat tanpa gelandang berusia 21 tahun tersebut. Moises Caicedo kini tercatat sebagai pemain dengan menit bermain terbanyak di Premier League untuk Chelsea musim ini. Gelandang asal Ekuador itu telah tampil selama 945 dari total 990 menit yang tersedia. Pelatih Enzo Maresca mengakui Caicedo membutuhkan perlindungan karena beban bermainnya sangat tinggi, terutama saat Romeo Lavia dan Dario Esugo masih absen. Secara keseluruhan, Caicedo sudah mengumpulkan 1.261 menit di semua ajang dengan kontribusi 4 gol dan 1 assist dari 11 pertandingan bersama The Blues musim ini. Pelatih timnas Italia, Gennaro Gattuso, mengonfirmasi bahwa Federico Chiesa kembali menolak panggilan untuk memperkuat Azzurri pada jeda internasional November ini. Dalam konferensi pers, Gattuso mengatakan dirinya sering berkomunikasi dengan winger Liverpool itu dan memilih menghormati keputusan pribadi sang pemain. Chiesa belum tampil untuk timnas sejak Euro 2024 meski sempat diganggu cedera musim lalu. Pemain berusia 28 tahun tersebut tampil cukup baik musim ini dengan torehan 2 gol dan 3 assist dari 12 laga bersama Liverpool. Liverpool menegaskan dukungannya terhadap pelatih Arne Slot meski baru saja kalah 0-3 dari Manchester City dan tertinggal 8 poin dari Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris. Menurut laporan Fabrizio Romano, manajemen The Reds masih yakin Slot adalah sosok tepat untuk memimpin tim di masa transisi. Romano menegaskan Liverpool belum menjalin kontrak dengan pelatih lain dan situasi internal klub sepenuhnya terkendali. Dukungan penuh juga datang dari para pemain yang tetap percaya pada pendekatan Slot.
Bek kanan muda Manchester United, James O'Ferry, mendapatkan panggilan mengejutkan ke skuad senior Australia untuk laga uji coba melawan Venezuela dan Kolombia menjelang Piala Dunia 2026. Pemain berusia 18 tahun itu baru bergabung dengan Akademi United pada musim panas 2024 dan belum mencatatkan satupun penampilan di tim utama. Pelatih Tony Popovic menilai O'Ferry menunjukkan potensi besar setelah tampil menonjol bersama tim U20 Australia. Menariknya, O'Ferry bisa mencetak debut internasional lebih dulu sebelum bermain di level senior klub. Daftar nominasi pemain terbaik versi Football Supporters Association (FSI) 2025 resmi diumumkan. 6 pemain Premier League termasuk dalam daftar dengan Erling Haaland dari Manchester City dan Declan Rice dari Arsenal menjadi 2 nama paling menonjol. Selain keduanya, ada Ryan Gravenberch, Liverpool, Gianfilippo Mateta, Crystal Palace, Moises Caicedo, Chelsea, serta Antoine Semenyo, Bournemouth. Pemenang tahun ini akan diumumkan pada 1 Desember 2025 setelah proses pemungutan suara dari para penggemar. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.